bersama. Di sana kita bisa menemukan beragam kisah perjuangan untuk membantu para warga korban bencana. Dan juga yang tak kalah penting adalah kita akan terus mengawal pengusutan indikasi perusakan hutan yang diduga ikut memicu terjadinya bencana ini. Jangan sampai proses hukum masuk angin bila berhadapan dengan korporasi besar. Yang bersalah tentu harus mendapatkan sanksi. Seperti sanksi pemberhentian sementara Bupati Aceh Selatan akibat keluar negeri tanpa izin saat wilayahnya mengalami darurat bencana. Apakah perilaku tak terpuji Bupati Mirwan ini bisa berujung dengan pemakzulan? Bersama saya, Hamdan Al-Kafi, inilah Top Report. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi semua pihak yang bekerja keras menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Tak hanya TNI dan Polri yang berkontribusi besar, sejumlah gajah terlatih juga diterjunkan ke lokasi bencana untuk membersihkan material banjir dan longsor dari pemukiman warga. Menurut hitungan dari BPNB, maksud kami BNPB, butuh anggaran 51 triliun rupiah untuk pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Apakah ada cukup ruang fiskal dalam APBN kita? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Gajah kembali hadir membantu bencana di Sumatera. Pekan ini, Pusat Latihan Gajah Sare Aceh Besar mengerahkan Mido, Ajis, Abu, dan Noni. Mereka adalah tim khusus gajah terlatih untuk membantu membersihkan material yang tersangkut di rumah-rumah penduduk. Juga membuka akses jalan menuju rumah warga yang sudah tertimbun. Tim gajah akan bertugas hingga 14 Desember 2025 dengan tugas membersihkan dan membuka akses, bahkan mengantarkan logistik jika diperlukan. Kehadiran gajah sangat membantu pembersihan pasca bencana karena kondisi di lapangan masih belum dapat diakses alat berat. Di Sumatera Utara, kapal Rumah Sakit TNI Angkatan Laut KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat juga terjun menjalankan penanganan operasi bedah darurat terhadap korban bencana banjir bandang di Sumatera. Operasi bedah dilakukan saat rumah sakit terapung ini bersandar di dermaga Pelindo Sibolga. Setelah tindakan operasi berhasil dilakukan, pasien juga menjalani rawat inap di atas KRI. Kapal rumah sakit ini juga membuka layanan gratis bagi warga yang ingin memeriksa kesehatan secara umum. Sedangkan di Sumatera Barat, aparat membantu masyarakat memulihkan akses Jorong Ladang Laweh, Kabupaten Tanah Datar, dengan membangun jembatan darurat. Jembatan darurat tersebut dibangun secara gotong royong dengan memanfaatkan pohon kelapa yang ditebang. Pohon kelapa kemudian diletakkan di atas tumpukan batu hingga menyeberangi aliran sungai agar dapat dilalui pejalan kaki. Sebelumnya, warga benar-benar terisolir setelah jembatan satu-satunya dihanyutkan arus sungai. Akibatnya, 195 warga tidak bisa keluar masuk kampung. Distribusi bantuan harus dimasukkan ke dalam karung, kemudian diikat pada kawat baja yang dibentangkan melintasi sungai. Warga di seberang lalu menarik karung-karung itu secara manual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hancurnya infrastruktur yang membuat warga terisolir juga tampak di Biren, Aceh. Banjir bandang serta tanah longsor menghancurkan sebuah jembatan lintas nasional di Aceh Tengah. Untuk menyiasati keadaan, warga membangun lintasan dari kawat baja. Sebuah keranjang besi dikaitkan ke kawat yang digunakan untuk menyeberangkan barang hingga orang. Kalaupun akses jalan tidak terputus, timbunan material pasca banjir bandang dan tanah longsor menyulitkan kegiatan distribusi bantuan. Para relawan ini misalnya harus berjuang menerobos jalanan berlumpur untuk mencapai desa-desa yang terisolir pasca banjir bandang di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Berulang kali kendaraan terpuruk, namun tidak menyurutkan semangat para relawan demi mendistribusikan bantuan. Bantuan yang disalurkan berupa logistik serta pakaian yang didapat dari hasil penggalangan dana masyarakat.
Pekan ini 40 prajurit dari Batalion Zenit Tempur 1 Dira Dharma juga membangun jembatan apung untuk menghubungkan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Jembatan sementara ini ditargetkan selesai minggu ini agar aktivitas warga dan distribusi logistik dapat kembali normal. Pengerjaan jembatan ini menjadi prioritas karena akses utama telah terputus akibat bencana. Dampaknya, pengiriman bantuan logistik hingga bahan bakar minyak ke wilayah Padang Sidempuan harus melalui jalur memutar. Karena kelas muatan 24 ton, tentunya truk dengan muatan hampir 20 ton, kemudian BBM tentunya bisa melewati jembatan ini. Demikian. Menurut Mabes TNI, ada puluhan ribu prajurit dan puluhan alutsista yang dikerahkan dalam misi kemanusiaan penanggulangan bencana di Sumatera. Ada 30.000 personil TNI yang tengah bekerja di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain personil setempat, Mabes TNI juga mengirim personil dari Pulau Jawa. TNI juga mengerahkan alutsista udara, darat, maupun laut, yaitu 18 pesawat berjenis Airbus A400, Hercules, Kasa, hingga Caravan. Ada pula 36 helikopter serta 16 kapal yang terdiri dari 14 unit KRI dan 2 unit kapal ADRI. Personel dan alutsista tersebut dikerahkan untuk mengangkut bantuan ataupun untuk mengangkut personil. Selain prajurit, mahasiswa Universitas Pertahanan turut dikerahkan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo memastikan memberi perhatian khusus terhadap penanganan bencana di Sumatera. Akhir pekan lalu, Presiden Prabowo kembali meninjau penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terdampak bencana di Aceh tetap terpenuhi. Kasat, yuk kerahkan semua ya. Siapa Pak? Kerahkan. Begitu. Saya tunjuk nanti Kasat sebagai Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan untuk membantu PU dan pemerintah daerah. Sepanjang peninjauan, Presiden berdialog dengan para petugas di lapangan, mulai personil TNI dan Polri, tim teknik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga para relawan yang berperan dalam percepatan pemulihan pasca bencana. Presiden mengapresiasi kecepatan, dedikasi, dan kesiapsiagaan seluruh unsur pemerintah dalam menanggapi kerusakan infrastruktur vital tersebut. Presiden juga berjanji memberi tambahan masing-masing 4 miliar rupiah kepada 52 kabupaten kota dan masing-masing 20 miliar rupiah kepada 3 provinsi yang terdampak bencana di Sumatera. Baik, Kemendagri, Anda minta 2M per kabupaten ya? Saya kasih 4M. Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung ya. Presiden memastikan pasokan bahan pangan telah diantisipasi dan akan dikirim dari berbagai daerah lain. Sebagai langkah percepatan, Presiden Prabowo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat sebagai Komandan Percepatan Perbaikan Infrastruktur. Kerja semua instansi baik, bahu-membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah. Ya. Polisi, tentara semua bekerja. Ya. Usai meninjau lokasi bencana, Presiden langsung menggelar rapat terbatas penanganan dan pemulihan bencana di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh di Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. BNPB menyatakan kebutuhan pemulihan kondisi di Aceh seperti semula mencapai 25 triliun rupiah. BNPB mencatat ada 37.500 rumah yang hilang tersapu banjir, rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Sedangkan berdasarkan asesmen dari Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB menaksir Sumatera Utara membutuhkan anggaran 13 triliun rupiah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas bangunan atau prasarana. Sedangkan Sumatera Barat membutuhkan anggaran pemulihan dan perbaikan sebesar 13,5 triliun rupiah.
Laporkan ini secara nasional Bapak Presiden dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari 3 provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah sekian Bapak Presiden, 51,82 triliun. BNPB juga melaporkan lebih dari 1 juta orang mengungsi akibat banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Sedangkan korban jiwa lebih dari 960 orang. Skala kerusakan juga sangat besar. 158.000 unit rumah dilaporkan rusak, 497 jembatan terputus, 534 fasilitas pendidikan terdampak, serta 199 fasilitas kesehatan tidak lagi berfungsi. Untuk pembangunan Huntara itu TNI Polri, kemudian untuk hunian tetap Bapak Presiden, setelah Huntara jadi, kemudian dibangun hunian tetap, kami mohon yang relokasi, yang harus pindah. Menteri Keuangan memastikan pemerintah menyediakan anggaran 60 triliun rupiah untuk pemulihan bencana di Sumatera. Alokasi itu tidak akan membebani APBN karena berasal dari penyisiran anggaran kementerian dan lembaga dalam APBN 2026. Caranya dengan menyeleksi kegiatan yang dianggap tidak produktif, seperti rapat yang tidak jelas manfaatnya. Penyisiran akan dilakukan segera setelah APBN ditetapkan agar tidak mengulang kejadian pemotongan mendadak seperti tahun lalu. Dengan cadangan yang ada dan ruang efisiensi yang besar, Menteri Keuangan memastikan pemerintah siap menjalankan respons kebencanaan tanpa mengganggu stabilitas anggaran. Ya, kita lihat itu ada sekitar 60 triliun lah dapat. Jadi nggak usah terlalu khawatir, anggarannya ada. Bukan dari memotong anggaran, tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak jelas, rapat nggak jelas. Yang jelas sih nggak apa-apa ya. Jadi kita disisir terus. Begitu APBN selesai kita sisir semuanya. Untuk mempercepat penanganan pasca bencana, Gubernur Aceh menyatakan terbuka terhadap bantuan dari lembaga kemanusiaan maupun pemerintah asing. Syaratnya, bantuan tersebut diperuntukkan langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Sejauh ini sudah ada bantuan internasional yang masuk di Aceh, seperti bantuan medis dari Kuala Lumpur, Malaysia, serta tim khusus dari Cina yang membawa perangkat pendeteksi jasad korban yang masih tertimbun tanah. Yang jelas, bantuan dari luar disalurkan dengan tepat. Contohnya ada dari bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, juga dengan dokter obat-obatan. Jadi tersalur semuanya dan bahkan tidak cukup. Dan mereka dalam beberapa hari ini, hari Rabu, saya rasa dia akan datang dan membawa obat sebanyak 3 ton lagi. Dan bersama banyak dokter-dokter yang akan datang ke Aceh. Jadi Aceh bisa menerima bantuan dari luar ya Pak? Saya rasa dia ada larangan. Tidak ada larangan. Berarti tidak ada saya sah saja. Tidak ada, mana ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.